Di rumah tersebut juga hidup Zaid, seorang budak pemberian dari keponakan Khadijah. Zaid menjadi budak yang begitu disayangi oleh Rasulullah. Tibalah saat itu, musim haji di Makkah. Zaid melihat orang-orang yang datang bersama rombongan dan kabilahnya masing-masing. Ia terpaku pada rombongan yang berasal dari kabilahnya. Mereka saling mengenal satu sama lain dan memberitahu Zaid bahwa sang ayah masih berusaha mencari dan menemukannya. Mereka pulang dan memberitahu ayah Zaid mengenai keberadaannya. Setelah mendengar kabar dari putranya, ayah Zaid dan saudaranya kemudian pergi ke Makkah. Mereka mendatangi kediaman Rasulullah. Rasulullah menyambut dengan baik tamunya. Ia dijamu dan memuliakan dua tamu tersebut. Ayah Zaid menawarkan harta penebusan untuk Zaid, tapi Rasulullah tidak mengharapkan harta karena memang ia tulus mencintai Zaid seperti anaknya sendiri. Rasulullah kemudian menawarkan solusi untuk kedua belah pihak yang tidak akan menurunkan harga diri dari kabilah Zaid dan menjamin kehidupan Zaid dengan kemerdekaan dan kebahagiaan. Ia menghadirkan Zaid untuk memilih tetap bersamanya atau kembali kepada kabilahnya. Jika ia memilih untuk kembali kepada kabilahnya, maka Rasulullah akan membiarkannya pergi tanpa tebusan apapun. Tapi ketika ia memilih untuk tetap tinggal bersama Rasulullah, maka Rasulullah akan mengutamakan orang yang memilihnya dengan rela daripada orang lain. Tawaran tersebut disetujui oleh ayah Zaid dan saudaranya. Mereka mengakui kebaikan hati yang dimiliki oleh Rasulullah. Tanpa ragu sedikitpun Zaid kemudian memutuskan untuk tetap tinggal bersama dengan Rasulullah. Ayah dan pamannya merasa kecewa dengan keputusan yang dipilih oleh Zaid, namun mereka tidak bisa memaksakan kehendaknya. Hal tersebut mengusik sisi mulia pada diri Rasulullah. Maka setelah itu Rasulullah pergi ke Masjid Haram dan berseru di hadapan orang-orang yang berada di sana. Saksikanlah oleh kalian semua, Zaid adalah putraku. Dia telah menjadi ahli warisku dan aku menjadi ahli warisnya. Ayahnya merasa puas akan hal tersebut, kekecewaan pada diri mereka mereda. Dan setelah itu, nama Zaid kemudian berganti menjadi Zaid ibnu Muhammad. Khadijah mendengar kedatangan keluarga Zaid yang akan menebusnya. Ia juga mengetahui jika suaminya sangat mencintai Zaid dan tidak akan menerima penebusan tersebut. Rasa cinta Rasulullah kepada Zaid sama seperti rasa cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Maka, ketika ia datang kepada Khadijah dan bercerita mengenai Zaid, Khadijah hampir menangis karena bahagia. Pada usia Rasulullah ke-35 tahun, bergabunglah seorang anak, yaitu Ali ibn Abi Thalib di rumah yang penuh berkah tersebut. Ini adalah balasan terima kasih Rasulullah kepada paman yang begitu ia cintai. Dulu Abu Thalib lah yang mengurusinya selepas kepergian Abdul Muthalib sang kakek. Sekarang menjadi gilirannya untuk membantu Abu Thalib. Saat itu, Ali masih sangat kecil, usianya menginjak 7 tahun. Khadijah begitu bahagia dengan kedatangan Ali di rumahnya. Ia menganggap Ali seperti anaknya sendiri. Rasulullah sendirilah yang mengawasi pendidikan Ali. Khadijah pun juga memilih fokus dalam pengurusan dan mengawasi putra-putrinya. Ia mengawasi tumbuh kembang anak-anaknya dan mendidik mereka hidup mandiri dan mencintai diri mereka sendiri. Setelah menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah memilih untuk mengurangi keterlibatannya dalam bisnis perdagangannya dan kemudian melepaskan seluruh urusan perdagangan yang dimilikinya. Hal ini dilakukan agar Khadijah dapat lebih fokus dan mengurusi keluarganya. Sebagai seorang ibu, Khadijah merasa tanggung jawab besar untuk mengurus dan membesarkan anak-anaknya dengan baik. Ia menyadari bahwa kehadiran seorang ibu yang aktif dan terlibat dalam kehidupan anak-anaknya sangat penting untuk membentuk kepribadian mereka di masa depan. Meskipun Khadijah telah mencapai kesuksesan dalam bisnisnya, namun ia memilih untuk mengorbankan bagian tersebut demi memastikan bahwa anak-anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah, 4 bersaudara ini merupakan keturunan mulia dari suku Quraisy. Mereka dibesarkan di dalam rumah yang penuh dengan kemuliaan, mendapatkan banyak cinta dari kedua orang tuanya.
Rasulullah melihat keempat putrinya sebagai sosok lembut seperti Khadijah yang selalu menghiburnya dari rasa hampa menjadi seorang yatim. Sejak kecil, Khadijah menjadi pengganti cinta Rasulullah dari apa yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Rasulullah mendapatkan kasih sayang sepadan dengan kesendirian yang ia alami di masa lalu sebagai seorang yatim. Dalam fase ini, mereka juga tidak terlepas dari duka yang menghampirinya. Kesedihan karena kepergian dua anak tercintanya Qasim dan Abdullah, mereka berdua meninggal di usia yang masih sangat kecil. Keberanian, kepercayaan, dan keyakinan Khadijah dalam menerima ketetapan Allah sebelum adanya agama Islam adalah bukti nyata bahwa Allah selalu mengarahkan dan membimbing orang-orang yang beriman kepadanya, bahkan sebelum masa datangnya agama yang sebenarnya. Khadijah binti Khuwailid merupakan seorang wanita yang sangat cerdas dan bijaksana dalam menyikapi berbagai situasi kehidupan, termasuk dalam menghadapi kehilangan kedua putranya. Kehilangan ini merupakan pengalaman yang sangat sulit dan menyakitkan bagi Khadijah. Namun ia tetap mampu menghadapinya dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa.